kelompok 5. Saya Muhammad Amr Nibar dengan NIM 005241060. Saya Niken Hunafibri Aristia dengan NIM 005241063. Saya Salwatina Mila dengan NIM 005241062. Saya Tabita Arindaniswa dengan NIM 005241065. Saya Siti Nurkoida Surgawati dengan NIM 005241064. Saya Muhammad Rakan Sofa dengan NIM 005241067. Selamat menyaksikan video kami. Pengertian gula darah. Gula darah adalah kadar glukosa yang terdapat dalam aliran darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh dan berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya adalah sumber gula darah. Yang pertama, makanan, terutama pada karbohidrat seperti nasi, roti, gula, dan mie. Yang kedua, hati atau liver, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen lalu melepaskannya saat tubuh membutuhkannya. Yang ketiga, proses glikoneogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat saat tubuh kekurangan glukosa. Selanjutnya, nilai normal gula darah. Yang pertama, gula darah puasa, yaitu 70-100 mg per desiliter. Yang kedua, gula darah 2 jam setelah makan, yaitu kurang dari 140 mg per desiliter. Yang ketiga, gula darah sewaktu, yaitu kurang dari 200 gram per desiliter. Yang keempat, hemoglobin A1C, yaitu di bawah 5,7%. Berikutnya yaitu regulasi gula darah, dikendalikan oleh hormon-hormon, terutama yang pertama insulin dari pankreas, yaitu menurunkan gula darah, membantu sel menyerap glukosa. Yang kedua, glukagon, yaitu dari pankreas, meningkatkan gula darah saat terlalu rendah. Kortisol, adrenalin, dan hormon pertumbuhan juga berperan dalam situasi stres atau puasa. Saya akan menjelaskan terkait dengan gangguan kadar gula. Yang pertama yakni hiperglikemia, yakni kadar gula yang berlebih. Penyebabnya bisa karena diabetes mellitus, stres, konsumsi gula yang berlebih. Dan ya, untuk gejalanya yang pertama yakni tubuh seringkali ingin mengeluarkan urin. Yang kedua yakni mudah terasa haus dan juga nafsu makan menurun. Yakni hipoglikemia, yakni gula darah yang rendah. Penyebabnya yang pertama bisa karena olahraga yang berlebih dan juga insulin yang sangat tinggi, nafsu makan yang kurang. Misalnya untuk gejalanya yakni gemetar, keringat dingin, dan pusing. Penyakit gangguan pengaturan gula darah atau disebut juga dengan diabetes mellitus ada dua, yakni DM tipe 1 dan DM tipe 2. Untuk DM 1 merupakan di mana keadaan tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Selanjutnya untuk DM 2 ketika tubuh masih bisa memproduksi insulin tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya gestasional, di mana keadaan ketika ibu hamil menyebabkan gula darah yang berlebih. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Benar-benar. Iya. Kalau aku pusing. Oh, sebentar. Kenapa ya akhir ini kepala aku pusing banget? Mungkin kamu kurang gula darah. Kayaknya sih iya. Kalau begitu mau bantu gak tes gula darah? Boleh. Ayo. Sebelum kita melakukan pemeriksaan gula darah, kali ini yang perlu disiapkan adalah alatnya. Yang pertama alat untuk tes gula darah, terus yang kedua ini ada strip glukosa, ini ada lancetnya, dan ini alkohol swab untuk membersihkan bagian jari yang ingin diperiksa.
dengan Ibu Salva. Dari Ibu, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat kita yang bertugas pada siang hingga sore nanti. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ibu Salva. Dari Oke, baik, betul dengan Ibu Salva. Betul. Ya, untuk keluarnya bagaimana? Akhir-akhir ini saya sering pusing. Oke, untuk mungkin bisa menjadi salah satu penyebab penyakit gula darah. Langsung saja nanti bisa dicek dengan alat ini ya Bu ya. Oke, sebelum kita melaksanakan pemeriksaan, yang terutama yang pertama kita harus dalam keadaan cuci tangan terlebih dahulu, dan juga jangan lupa memakai handscoon yang bersih ya tentunya. Langsung saja yang pertama kita siapkan alatnya. Yang pertama kita keluarkan lancetnya dan kita masukkan ke alat untuk mencoblos ya. Langsung saja kita siapkan dulu. Ini kita masukkan sampai masuk gini, terus ini kita putar. Oke, sebentar. Lalu ini kita pasangkan lagi. Nah, ukurannya ada di 3 ya. Kita pakai ukuran yang 3. Oke, misalnya kita keluarkan strip glukosanya. Kita keluarkan strip glukosanya seperti ini. Lalu langsung saja kita masukkan, nah, sampai seperti ini. Setelah itu kita langsung melakukan pemeriksaan gula darahnya. Permisi, boleh tangan sebelah kirinya. Baik, benar ya, permisi ya Bu ya. Jangan lupa kita bersihkan terlebih dahulu jari yang ingin kita ambil darahnya. Ditarik ya Bu ya. Baik. Setelah itu kita tunggu waktunya, biasanya 10 sampai 15 detik lah. Langsung keluar untuk hasil gula darahnya 102. Jadi untuk hasil pemeriksaannya normal, tapi untuk menstabilkan gula darah itu juga dianjurkan untuk disarankan banyak mengkonsumsi gula, seperti minum teh hangat yang manis maupun dengan jus seperti itu. Selanjutnya bisa juga selain Ibu bisa cek di Puskesmas, Ibu juga bisa cek mandiri di rumah dengan membeli alat ini sendiri. Jadi mungkin dari keluhan Ibu tadi pusing bisa menjadi salah satu faktor penyakit gula darah. Sebenarnya untuk cara menjaga kadar gula darah agar normal, yang pertama tentunya menjaga pola makan dengan sehat, dengan rendah gula, sederhana dan tinggi serat. Misalnya yang kedua ini olahraga secara teratur. Yang ketiga cek gula darah secara berkala. Terus selanjutnya ini kelola stres. Yang terakhir yakni minum obat sesuai dengan anjuran dokter bagi penderita diabetes. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mari merawat dengan ilmu dan cinta.